kita tulis nih, petik 2 gagal gitu saja ya biar enak, gagal 2. Nah, kalau sudah kita beri kurung tutup. Nah, ini lalu kita cek dengan menekan enter. Oke, berhasil teman-teman ya. Sebelum lanjut ke video, bagi teman-teman yang baru datang di channel Kampus Digital Tulungagung, perlu teman-teman ketahui bahwasanya di channel ini membahas mengenai desain grafis, editing video, Microsoft Excel atau Office, dan lain-lain yang berkaitan dengan IT. Yuk, dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe ya. Subscribe, lalu like ataupun teman-teman komen ya. Biar nanti kami semangat untuk membuat video terbaru untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Abu Zaini di Kampus Digital Tulungagung, belajar Microsoft Excel. Oke, untuk video kali ini kita akan melanjutkan dari video sebelumnya. Kemarin kan kita sudah belajar ini mencari jumlah nilai menggunakan rumus sum, lalu mencari rata-rata menggunakan rumus average. Bagi teman-teman yang belum mengikuti videonya, silahkan cek di daftar materi atau di playlist, nanti materi-materinya bisa dipelajari. Untuk hari ini kita melanjutkan yaitu menuju ke ini ya, bagian keterangan ya. Keterangan ini nanti diisi lulus atau gagal gitu ya. Lulus gagal ataupun kita mau mengisi ini kurang baik, baik, sangat baik. Seperti itu ya. Nah, bagaimana caranya? Silahkan ikuti video ini sampai habis. Oke, Mas Abu, bagaimana rumusnya? Pakai rumus apa? Nah, rumus yang kita gunakan nanti adalah menggunakan rumus if ya. Pakai rumus if kita nanti. Nah, ini if, jika gitu ya. Nah, kalau di matematika kita akan tahu, misalkan jika ini ya, jika misalkan nilai di atas 70 maka lulus. Jika di bawahnya maka tidak lulus. Nah, itu nanti menggunakan rumus if. Nah, sementara rumus if itu ini ya susunan rumusnya jika ya, ada tulisannya ini jika tes logika kondisi terpenuhi, kondisi tidak terpenuhi, atau kalau Inggrisnya ini logika tes, true condition, false condition. Apa penjelasannya? Nah, untuk logical test ini berisikan nilai atau kondisi tes logika yang diinginkan. Misalkan sel berapa gitu ya. Misalkan nilai di bawah 7, nilai di bawah 70, kondisinya lulus atau tidak lulus, seperti itu. Lalu true condition ini adalah berisikan nilai yang akan dihasilkan jika kondisi pada logical test atau tes logika terpenuhi. Jadi misalkan di tes logikanya nilainya di atas 70, kondisi terpenuhi berarti lulus gitu ya. Sedangkan false condition ini berisikan nilai yang akan dihasilkan jika kondisi tidak terpenuhi. Oke, biar lebih paham, teman-teman kita langsung praktek saja ya. Nah, di sini contohnya, contoh penerapannya yaitu misalkan kita buat KKM-nya 70 ya. Jadi kalau nilainya 70 atau di atas 70 maka lulus. Kalau di bawahnya tidak akan lulus gitu ya. Nah, di sini kita pakai rumus yang pertama. If nanti ya ada dua rumus ya. Yang if ini if biasa, yang ini if ganda atau if bertingkat ya, if ganda ini. Oke, kita pakai yang pertama dulu. Oke, rumusnya gimana? Rumusnya adalah ini teman-teman ya. Nah, dapat teman-teman lihat ini rumusnya. Ini rumusnya ya. Nah, tapi nanti di sini teman-teman jika nanti saat praktek mengalami kebingungan, dalam hal di sini kan ada yang titik koma sama koma. Nah, ini maksudnya apa? Nah, ini saya jelaskan dulu biar nanti teman-teman tidak bingung. Loh, saya coba rumusnya kok gagal. Padahal sesuai dengan yang tertulis. Nah, itu karena di sini teman-teman. Nah,
tanda baca titik koma itu digunakan untuk pengaturan regional setting bahasa dalam komputer. Kalau titik koma seperti ini, nah ini adalah untuk yang regional bahasa Indonesia. Sementara kalau yang Inggris itu menggunakan koma seperti ini. Jadi nanti teman-teman menyesuaikan saja pakai titik koma atau koma. Nah, lalu gimana membedakannya? Ya nanti kita bahas setelah ini. Oke. Ini keterangan lanjutannya ya. Nah, pertama kita di sini dulu ya. Di sini kan kita tulis sama dengan dulu ya. Sama dengan. Nah, lalu if ya, lalu kurung buka seperti inilah. Di sini dapat teman-teman lihat ya, pada keterangan yang diberikan sama Excel ini ya. Ini kan ada titik koma, berarti nanti yang saya pakai titik koma. Tetapi kalau misalkan di punya teman-teman, di Excel teman-teman ini koma, berarti teman-teman pakai koma. Jadi saya pakai yang rumus yang ini, jenis titik koma ini. Kalau teman-teman di sini koma berarti ya ikut pakai yang ini ya. Oke, berarti saya pakai yang ini ya. Nanti teman-teman sesuaikan dengan yang ditunjukkan Excel ya, karena di sini ada bantuan ini. Oke. Lalu sel berapa? Di sini saya pakai sel K ini ya. Sel pertama dari K ini nilainya diklik seperti ini lebih besar ya. Kita kan tadi standarnya 70 gitu ya. 70 berarti lebih besar sama dengan 70 seperti ini ya. Lalu titik koma ya, titik koma keterangannya lulus. Nah, untuk nulis lulus kita beri petik 2 seperti ini, petik atas 2. Kalau nilainya 70 lulus gitu ya. Lalu kita tutup dengan petik tutup. Oke, seperti ini, titik 2 di atas. Setelah itu titik koma. Ya, ini value is true kan Mas, value is true. Sekarang yang kita beri pemisah ini titik. Oke, seperti ini ya. Dan sekarang value is false. Logical test ini ya. Value of true lulus ini, value of false kita tulis. Nih petik 2. Gagal gitu saja ya biar enak. Gagal. Petik 2. Nah, kalau sudah kita beri kurung tutup, kurung tutup. Nah, ini lalu kita cek dengan menekan enter. Oke, berhasil teman-teman ya. Nah, ini lalu tinggal kita klik 2 kali. Klik-klik. Nah, maka rumusnya akan tercopy itu ya. Nah, dan di sini tadi yang gagal ini biar mudah saya tanda nih, saya beri tanda warna merah. Kalau warna merah berarti ini gagal, ini gagal. Oke, berarti rumusnya sudah benar teman-teman ya. Oke, itu. Oke, kita berhasil untuk menyelesaikan yang rumus pertama. Lalu gimana Pak? Kalau ndak hanya keterangannya itu ndak hanya lulus sama gagal. Misalkan kurang baik, baik, sangat baik. Nah, untuk yang if seperti itu berarti kita pakai if ganda ya. Rumus if ganda. Fungsinya yaitu ini ya, untuk memasukkan if ya dalam if. Jadi keterangannya lebih dari satu, tidak hanya lulus sama gagal. Ada misalkan kurang baik, sangat baik. Ini untuk contoh ya, contoh latihan kita pakai 3 kondisi saja ya. Ini contoh penerapannya jika nilainya 0 atau 1 gitu ya, 1 ya, 1 sampai 69 atau lalu itu keterangannya adalah kurang. Nah, lalu jika nilainya 70 sampai 89 itu nilainya baik. Lalu kalau nilainya 90 ya sampai 100 itu keterangannya sangat baik. Oke, langsung kita masukkan ke sini. Kita pakai ini ya, keterangannya ini. Nah, keterangannya ini. Lalu rumusnya ini ya. Ini atau ini ya, terserah teman-teman tergantung
Excelnya pakai yang bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya. Oke, saya pakai yang atas ya, pakai titik koma. Oke, sekarang kita ini ya, keterangannya sudah jelas ya tadi. Kalau nilainya 1 sampai 69 kurang, 70 baik, 90 ke atas sangat baik. Oke, kita coba praktek. Oke, yang pertama seperti biasa, teman-teman ketik sama dengan dulu, lalu if, lalu kurung, sel yang mau nih ya, selnya K ini berapa? K ini ya, sel nilai, diklik, lebih besar, sama dengan berapa? 90 ya, 90, karena dari atas ke bawah ya, jadi nilainya sangat baik, baik, kurang gitu ya. Jadi nilainya dari atas ke bawah keterangannya. Oke, maka jika nilainya di atas 90, keterangannya adalah titik koma, koma atas untuk menyebutkan ini ya, sangat baik, lalu koma atas 2 ini. Setelah itu titik koma, nah, kita buat if lagi, if ganda ya, if dalam kurung sel berapa lagi, sel yang sama ya, ini ya lebih besar sama dengan rentang kedua 70 kan ya, 70 titik koma atas baik. Nah, lalu koma atas lagi, petik atas ya, petik atas. Setelah itu titik koma. Nah, sekarang kalau misalkan di bawah 70 berarti kurang. Oke, ini kelewat ya. Maaf, ini kurang. Petik 2, petik 1, petik 2, kurang, petik 2 lagi. Lalu yang terakhir adalah kurung tutup. Ya, kurung tutup 1. Nah, ini karena di awal tadi kita kurung bukanya 2, berarti ini kita beri 2. Seperti ini. Kalau sudah, kita cek enter. Nah, oke, kita cek. Nah, klik. Oke, sudah berhasil teman-teman. Sekarang kita cek ya. Kita cek. Nilainya 70 baik ya. Jadi kalau 70 atau di atas 70 baik. Ini 92 sangat baik ya. Di atas 90 ini ya baik. Oke. Oke, ini ya keterangannya. Kalau misalkan ini ya, misalkan 70 sampai 89 itu baik. Oke, benar. Kurang ya, di bawah 70 kurang ya. Kurang, baik, kurang. Oke, sudah benar teman-teman ya. Jadi itu ya rumus if yang tunggal sama if yang ganda. Ini sangat cocok bagi teman-teman jika digunakan misalkan untuk rapot ataupun keterangan yang lain. Oke, seperti itu ya untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan teman-teman bertanya di kolom komentar ya. Jika misalkan teman-teman belum paham, silahkan teman-teman ulangi video ini ya. Oke, itu untuk selanjutnya. Di video selanjutnya kita akan membahas yaitu memberi ranking ya. Jadi menggunakan rumus rank ya, biar nanti kita tahu nanti ini misalkan urutannya berapa untuk memotivasi. Kalau misalkan di rapot nilainya bagus, rankingnya bagus, maka akan termotivasi, ataupun nilai jelek nanti lebih semangat. Oke, jangan lupa klik
tombol like, subscribe, dan share ya, biar kami semangat untuk membuat video terbaru bagi teman-teman. Oke, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.